Halo semuanya, di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengolah data tagihan atau data tagihan biaya sekolah. Nah, untuk mengolah data tagihan, silakan Anda masuk ke menu tagihan biaya sekolah yang ada di sini. Silakan Anda klik tombol detail di sini, ya nanti akan muncul ke halaman tagihan sekolah. Perlu Anda perhatikan di sini ada dua tab, yaitu tagihan biaya sekolah dan pengaturan tagihan siswa. Ada dua tab atau dua data, gitu ya. Nah, urutannya adalah yang pertama Anda perlu mengentri data tagihan biaya sekolah terlebih dahulu. Ya, seperti jenis tagihan, nama tagihan, nominal, dan lain sebagainya. Setelah data tagihan biaya sekolah di-entry, ya, selanjutnya adalah Anda perlu mengatur tagihan tersebut ke masing-masing siswa. Pengaturan tagihannya bisa langsung per kelas atau per siswa. Nah, dan perlu Anda perhatikan di sini juga ada list drop-down atau tahun ajaran, di mana secara default tahun ajarannya di-set menggunakan tahun ajaran yang aktif saat ini. Bisa Anda lihat di sini ya. Tahun ajarannya 2020-2021. Nah, di list drop-down ini juga secara default diatur 2020-2021. Oke. Jadi di sini Anda bisa melihat nanti data tahun ajaran tahun-tahun sebelumnya. Itu bisa Anda lihat di sini. Oke, langsung saja untuk menambah data tagihan, bisa Anda klik tombol plus di sini. Kemudian tahun ajarannya secara default menggunakan tahun ajaran yang aktif saat ini. Kemudian di sini ada beberapa jenis tagihan, ada uang masuk, bulanan, semester, periodik, dan non-periodik. Yang pertama kita akan coba jenis tagihan uang masuk. Dan di sini ada pilihan atur nominal dan isinya ada atau optionnya adalah ya atau tidak. Jika atur nominal itu Anda isi ya atau pilih ya, maka Anda perlu mengisi nominal tagihannya. Tapi jika Anda pilih tidak, maka nominal tagihannya dibebaskan atau siswa atau orang tua membayarkan uang pangkal ini ya dengan nominal yang bebas ya. Jadi tidak ditetapkan nominalnya. Oke, di sini saya contohkan untuk atur nominalnya, kita pilih ya. Kemudian nominal tagihannya silahkan diisi. Di sini saya contohkan 2 juta. Kemudian tanggal batas akhirnya, jika Anda mengisi tanggal batas akhir, silahkan pilih tanggal batas akhirnya. Di sini saya contohkan 31 Agustus ya. Keterangan, silakan Anda isi keterangannya. Jika Anda tidak ingin mengisi keterangannya, silakan Anda kosongi saja. Dan untuk tanggal akhir pembayarannya ini bisa disesuaikan dengan aturan dari sekolah ya. Jadi mungkin ada yang tanggal batas akhirnya bisa dalam 1 tahun atau hanya 2 bulan atau dalam 1 semester atau 3 bulan. Itu silakan diatur sesuai dengan kebutuhan sekolah atau aturan sekolah. Nah, jika datanya sudah Anda isi, silakan klik tombol simpan. Nah, nanti datanya akan tersimpan di sini. Kemudian, apakah hanya bisa dalam satu jenis tagihan, hanya satu item data tagihan? Anda bisa menambahkan jenis tagihan uang masuk yang lain, ya. Nah, semisal sumbangan lab komputer, ya. Anda bisa atur nominalnya ya atau tidak. Kalau tidak, berarti nanti nominalnya tidak diatur atau dibebaskan. Jika ya, berarti nominal tagihannya di sini perlu Anda isi, ya. Kemudian silakan isi nominal tagihannya. Di sini saya contohkan Nah, jadi yang perlu Anda perhatikan di sini dalam satu jenis tagihan, ya. Dalam satu jenis tagihan Anda bisa mengisi item atau nama tagihan lebih dari satu, ya, dalam satu jenis tagihan. Ya, kita lanjut ke bulanan. Nah, jika bulanan di sini otomatis tanggal batas akhirnya di sini tidak dicantumkan, ya. Kemudian nama tagihannya semisal
SPP kelas 7. Nah, keterangan ini bisa Anda isi seperti ini. Ini kaitannya nanti kalau semisal di sekolah Anda menggunakan fitur APPSO Parent Monitoring atau support Android untuk orang tua. Jadi ketika orang tua membuka aplikasi APPSO Parent Monitoring, ketika dia mengecek tagihan sekolahnya, nanti dia juga bisa melihat keterangan ini. Jadi untuk SPP kelas 7 mohon dibayar sebelum tanggal 10 setiap bulannya. Nah, bisa Anda tambahkan keterangannya seperti ini, atau bisa Anda kosongi ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan dari sekolah. Oke. Nah, untuk SPP sendiri nanti silakan Anda isi sesuai dengan aturan dari sekolah. Jadi semisal aturan SPP-nya berdasarkan golongan ya. Jadi mungkin ada golongan A, golongan B, golongan C. Jadi untuk golongan yang ekonomi menengah, atas atau ke bawah ada pilihannya sendiri. Nanti silakan Anda isi datanya sesuai dengan kebutuhan sekolah. Atau semisal untuk SPP-nya dari kelas 7 sampai kelas 9 sama, berarti nanti nama tagihannya di sini bisa langsung satu ya, SPP itu saja. Tapi kalau semisal nanti dibedakan SPP kelas 7 dan 8 dan 9 itu berbeda, ya nanti silakan Anda atur lagi ya. Di sini saya contohkan untuk SPP kelas 7, 8 dan 9-nya berbeda. Oke, selanjutnya semisal dalam biaya jenis tagihan bulanan itemnya lebih dari satu, jadi tidak cuma SPP. Nah, di sini juga sama dengan uang masuk, ya, jenis tagihan uang masuk. Anda bisa menambahkan item yang lain. Semisal untuk iuran OSIS, ya. Ini bisa Anda isi, ya. Oke. Dan kemudian semisal Anda ingin mengubah datanya, silakan pilih data yang ingin diubah, kemudian pada tombol aksi di sini ya, yang ada bagian sini Anda klik saja, kemudian akan ada opsi ubah. Nah, misalnya ini Anda ingin ubah menjadi 25.000 dan simpan. Nah, sudah berhasil diubah. Jika Anda ingin menghapus, ya, silakan pilih action button di sini, kemudian pilih hapus. Itu jika Anda ingin menghapusnya. Oke, selanjutnya kita coba tambahkan beberapa jenis tagihan yang lain.
Untuk semester ini bisa Anda perhatikan, berarti nanti tagihan ini akan dibayarkan setiap satu semester ya, berarti di semester gasal dan semester genap. Jadi biasanya untuk jenis tagihan semester Anda bisa membuat item atau nama tagihan seperti UTS atau UAS ya. Nah, kita coba tambahkan yang lain. Untuk jenis tagihan periodik ya, jadi berarti dia hanya dibayarkan satu kali dalam 1 tahun ya, dalam 1 tahun ajaran. Jadi untuk itemnya ini bisa seperti contohnya sumbangan kelulusan ya. Sumbangan kelulusan ini pastinya hanya dibayarkan sekali untuk kelas 3. Sini kita atur nominalnya dibebaskan, jadi untuk kelas 3 bisa memberikan sumbangan kelulusan dengan nominal dibebaskan ya, jadi tidak terbatas. Yaitu tadi contoh dari jenis tagihan periodik ya. Jadi sekali lagi kalau untuk periodik itu satu kali dalam 1 tahun ajaran. Nah, untuk jenis tagihan yang terakhir adalah non periodik. Dimana non periodik ini dia tidak dibatasi untuk transaksi pembayarannya. Jadi semisal jenis non periodik ini, jenis tagihan periodik ini seperti infak dari orang tua yang dia memang ingin menyumbang untuk sekolah ya, itu bisa dimasukkan ke non periodik ya. Atau jenis tagihan yang lain yang sifatnya non periodik atau batas waktunya tidak ditentukan ya, dan bisa melakukan transaksi berulang-ulang ya. Itu untuk non periodik. Jadi nanti silakan diatur sesuai dengan kebutuhan dari sekolah Anda masing-masing. Mungkin bisa kita tambahkan satu lagi. Untuk yang jenis tagihan periodik biasanya ada istilah daftar ulang untuk SMP ya. Ini biasanya untuk kelas 2 atau kelas 8 ya. Daftar ulang kelas 8. Oke. Mungkin yang lain untuk periodik misal karya wisata. Nah, untuk karya wisata ini bisa disesuaikan dengan schedule dari sekolahan, apakah 1 semester sekali atau 1 tahun sekali. Baik, ini merupakan beberapa contoh dari data tagihan ya. Sekali lagi ini hanya contoh, nanti untuk seterusnya bisa Anda sesuaikan dengan aturan dari sekolah masing-masing mengenai dari tagihan biaya sekolah. Baik, untuk selanjutnya Anda bisa ikuti video tutorial bagaimana cara melakukan pengaturan tagihan siswa. Jadi di video ini kita fokus dalam
melakukan entry data tagihan biaya sekolah dan beberapa informasi jenis tagihannya, ya. Untuk jenis tagihan uang masuk itu seperti apa, item nama tagihannya, kalau bulanan itu seperti apa nama tagihannya. Selanjutnya silakan Anda ikuti video tutorial pengaturan tagihan siswa. Oke. Untuk video ini saya harap bisa bermanfaat dan mudah dipahami untuk Anda, dan terima kasih.